Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini apa kabarnya? Wah, pastinya dahsyat, luar biasa. Karena Yesus kita, Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ayo kita doa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bangun dari tidur malam kami dan kami boleh sehat. Kami rindu untuk kami mendengar firman Tuhan. Berkati cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab yang kita suka baca, jika mama papa kita suka baca ya, yaitu di Kejadian sampai Wahyu. Itu mengajarkan kita tentang dua hal ini. Apa itu? Yaitu tentang apakah kita mau jadi anak taat ataukah kita mau jadi pemberontak. Lawan dari kata taat adalah pemberontak. Kalau taat itu bicara tentang dunia yang terang, sedangkan pemberontak adalah dunia yang gelap. Nah, adik-adik, taat itu adalah satu sikap kita di mana kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan senang hati, tidak membantah, tidak marah-marah. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak yang taat. Yuk, kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Siapa ya yang pernah dengar cerita Yunus di perut ikan? Wah, pastinya banyak yang sudah pernah mendengar ceritanya ya. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Yunus. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Yunus. Yunus, aku memerintahkan engkau untuk pergi ke Niniwe, kota di mana orang-orangnya semua tidak taat kepadaku. Mereka menyedihkan hatiku karena ketidaktaatan mereka. Mereka suka bertengkar, suka melakukan yang jahat, suka berkata yang tidak baik, tidak menyembah kepada Allah yang benar. Yunus, pergilah dan sampaikanlah pesanku kepada orang-orang Niniwe agar mereka berbalik dari jalan yang jahat. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dan Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Tapi dia malah mau pergi ke Tarsis. Dia mau lari dari Allah. Dia mau pergi jauh sekali. Dan dia akhirnya naik perahu. Dia pergi ke Tarsis. Dan ketika di perahu, bagaimana Tuhan menggoncangkan perahu itu seperti mau tenggelam. Orang-orang pada ketakutan. Bahkan Yunus juga ketakutan. Dan Yunus menyadari bahwa itu karena kesalahannya. Dan akhirnya dia bilang kepada orang-orang yang ada di dalam perahu, lemparkanlah aku ke dalam laut supaya kalian selamat. Tadinya orang-orang yang di perahu itu kasihan. Tapi Yunus berkeras. Dan akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut. Biur! Dan tiba-tiba datanglah ikan besar menghampiri Yunus. Dan Yunus dimakan oleh ikan besar itu. Dan di dalam gelap Yunus merasakan, kok bau amis ya? Di sini kok ada lendir-lendir apa sih? Dan di sana Yunus sadar bahwa dia masih hidup. Dan selama di perut ikan 3 hari lamanya Yunus menyadari kesalahannya. Oh, dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Dia minta maaf, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni Yunus. Dan akhirnya dengan perintah Tuhan, maka ikan besar itu dia memuntahkan Yunus ke darat dan Yunus tetap hidup. Yunus, aku mengutus engkau untuk pergi ke Niniwe. Wah, itu suara Tuhan. Baik Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Aku mau pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kepada orang Niniwe bahwa Allah mengasihi orang-orang Niniwe, supaya orang-orang Niniwe berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Dan orang-orang Niniwe menyadari kesalahannya dan mereka mau bertobat, mau mendengarkan
nasihat yang disampaikan Allah lewat Yunus. Dan sejak saat itu, akhirnya orang-orang Niniwe diampuni Tuhan. Mereka menyembah kepada Allah yang hidup. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita melihat 2 contoh dari yang dilakukan Yunus ya. Pertama, Yunus memberontak. Dia tidak taat kepada pesan Tuhan. Yang kedua, akhirnya Yunus menyesal dan dia mau berubah menjadi taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita taat, maka kita tahu bahwa Allah disukakan. Bahkan orang-orang di sekitar kita, di rumah kita, teman-teman kita, mereka juga pasti diberkati. Tapi kalau kita tidak taat, Allah pastinya sedih dan orang-orang di sekitar kita juga pasti akan sedih juga. Mari adik-adik, kita mulai lewat lingkup kecil kita ketika sama mama papa. Kita mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran pada nasihat dan perintah orang tua kita. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.